Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Kamis tanggal 7 April tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Munarman hanya dihukum hakim 3 tahun dalam perkara terorisme, sangat tidak adil. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan perbuatan Munarman atas kasus terorisme telah terbukti dengan penuh keyakinan hakim, terutama pembayatan Munarman di Makassar, Jakarta, dan di Medan. Dan hakim telah menjatuhkan hukuman selama 3 tahun dari tuntutan jaksa 10 tahun. Putusan hakim selama 3 tahun sangat rendah, sangat tidak adil, karena perbuatan terorisme ancaman hukumannya sangat berat, yaitu hukuman mati seumur hidup dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Dan di mana perbuatan terorisme ini sangat ditakutkan masyarakat, dan dia selalu mengebom gereja-gereja dan juga kelompok tertentu yang tidak ada bersalah, sehingga sampai ancaman hukumannya sangat berat. Tetapi di mana Munarman ini malah dijatuhkan hukuman hanya 3 tahun, sangat tidak adil. Apa penyebab hukuman hakim sangat rendah? Timbul beberapa dugaan, antara lain adanya ancaman dari kelompok tertentu kepada majelis hakim akan dibunuh bila sampai hukumannya tinggi. Seorang hakim tidak boleh takut ancaman dari tersangka, karena setiap penegak hukum sering mendapat ancaman dari tersangka, baik polisi, jaksa, dan hakim. Kalau hakim takut sama ancaman tersangka, jangan menangani perkara mengecewakan masyarakat umum. Tetapi dari 2 dugaan tersebut, dugaan yang paling kuat adalah di mana ada ancaman hukuman daripada kelompok Munarman ini untuk mengancam hakim untuk dibunuh kalau sampai hukumannya sampai tinggi. Itulah mungkin yang diduga mendekati kemungkinannya. Jadi kalau masalah uang ini kan karena sejumlah uang sebagai imbalan untuk putusan rendah tersebut. Jadi dugaan pertama, dia diancam dari kelompok tertentu untuk diancam dengan dihukum, akan dihukum mati dengan kalau hukumannya tinggi. Atau mungkin ada dugaan karena ancamannya hakim itu, di mana ada yang juga masalah mungkin ada uangnya sebagai imbalan untuk putusan dan agar diberikan putusan rendah tersebut. Tetapi yang mendekati adalah adanya ancaman kepada majelis hakim dari kelompok tertentu, bila sampai tinggi hukumannya mungkin dia akan diancam hukuman mati. Atas putusan hakim yang terlalu rendah selama 3 tahun, agar jaksa penuntut umum naik banding ke Pengadilan Tinggi DKI, karena ketentuan di lingkungan Kejaksaan Agung, bila putusan hakim di bawah separuh dari tuntutan jaksa penuntut umum selama 10 tahun, wajib jaksa penuntut umum naik banding. Untuk hakim yang memutus perkara Munarman selama 3 tahun, agar diperiksa pihak hakim yang berwenang. Alasan penjatuhan hukuman yang tidak masuk akal, yang banyak mendapat sorotan masyarakat atas ketidakadilan putusan hakim hanya 3 tahun atas nama Munarman dalam kasus terorisme. Harapan saya dalam tingkat banding di pengadilan tinggi agar hakim tinggi menjatuhkan hukuman kepada Munarman lebih berat, dan dari sekarang hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar diperiksa pihak yang berwenang di bidang peradilan. Jadi itulah yang saya lihat, di mana putusan hakim kepada Munarman hanya selama 3 tahun, dan hukuman ini sangat rendah sekali, tidak sesuai dengan rasa keadilan, di mana di dalam ketentuan di mana perbuatan terorisme ini ancaman hukumannya adalah hukuman mati, hukuman seumur hidup,
dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Jadi putusan hanya 3 tahun tersebut sangat tidak adil, menciderai rasa keadilannya masyarakat itu sendiri. Jadi ancaman hukuman 3 tahun itu sangat tidak adil, diduga sangat rendah sekali dan tidak pantas masalah terorisme dihukum 3 tahun. Karena ancamannya saja sampai hukuman mati seumur hidup dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Ada dugaan di mana hukumannya tersebut rendah, diduga mungkin kelompok Munarman ini mengancam daripada hakim tersebut agar menjatuhkan hukuman rendah. Kalau tidak rendah dijatuhkan, mungkin dia akan diancam dibunuh. Itulah ancaman-ancamannya, karena kelompoknya ini sering melakukan ancaman-ancaman, di mana juga dia sering mengancam. Kalau tidak setuju, dia suka menggeruduk rumah orang lain yang tidak disenanginya. Itulah kebiasaannya. Jadi itu kelihatannya alasan hakim menjatuhkan hukuman itu kepada Munarman ini sangat rendah. Jadi harapan saya dalam tingkat banding di pengadilan tinggi agar hakim tinggi menjatuhkan hukuman kepada Munarman lebih berat dari sekarang, dan hakim pengadilan tinggi Jakarta Timur dan hakim pengadilan negeri Jakarta Timur agar diperiksa pihak yang berwenang di bidang kehakiman. Sekian dan terima kasih.